Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irman Aras SOSMM, selaku guru mata pelajaran, serta teman-teman saya yang saya banggakan atau audiens. Perkenalkan, nama saya Bunga Suci Ramadhani dari kelas 11 DKV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pergerakan Nasional dan Pengaruh Kolonialisme di Indonesia. Jadi, melalui materi ini kita akan memahami bagaimana masa penjajahan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi sosial maupun pendidikan. Nah, dari kondisi tersebut muncul kesadaran nasional yang kemudian melahirkan berbagai pergerakan organisasi sebagai langkah menuju kemandirian. Langsung saja dari pengertian nasional dan pengaruh kolonialisme di Indonesia ya. Jadi, pengertian kolonialisme adalah itu sendiri penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam. Nah, jadi teman-teman, Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Jadi penjajahan terlama dilakukan oleh Belanda itu sendiri. Nah, Nah, yang tadi saya jelaskan, Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Dalam penjajahan terlama dilakukan oleh negara Nederland atau Belanda. Selanjutnya, ada 3 poin, yaitu pengaruh kolonialisme di Indonesia. Ada 3 poin, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan bidang pendidikan. Sebelum itu saya jelaskan tentang bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu sendiri, Belanda menerapkan tanam paksa pada tahun 1830 oleh Johannes van der Bos. Rakyatnya memaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Akibatnya, banyak rakyat yang jadi miskin dan miskin di Indonesia dijadikan penghasil untuk bahan mentah untuk Belanda. Yang kedua itu bidang sosial. Bidang sosial ini memiliki tahap, yaitu dari pribumi, timur Asing hingga ke Eropa. Jadi, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, itu saya bilang, Eropa, timur Asing, dan pribumi. Yang paling bawah itu pribumi, timur Asing, dan Eropa. Nah, jadi pribumi berada di golongan paling bawah dan haknya yang terbatas. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Belanda membuka sekolah tetapi hanya untuk kalangan yang tertentu atau kalangan-kalangan yang elit. Biasa juga begitu. Dari sekolah ini muncul kaum terpelajar yang mulai sadar akan pentingnya kemerdekaan. Tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, jadi pergerakan organisasi di Indonesia pada yang pertama itu Budi Utomo pada tahun 1908 didirikan oleh Dr. Soetomo. Dr. Suetomo ini berfokus pada pendidikan dan kebangkitan bangsa Indonesia atau bangsanya sendiri. Nah, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, yang kedua yaitu Sarekat Islam didirikan oleh Haji Salman Hudi. Jadi Haji Salman Hudi ini awalnya organisasi pedagang, kemudian kemudian berkembang menjadi pergerakan atau gerakan nasional untuk Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini, lagu Indonesia Raya diperdengarkan oleh Waget Rudolf Supratman. Nah, jadi teman-teman dari Ibu Guru, jadi di sini bersih satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memperkuat persatuan bangsa Indonesia.
penutupan dan kesimpulannya yaitu kolonialisme membawa penderitaan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun, dari penderitaan itu lahirlah kesadaran nasional, pergerakan nasional, dan menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Dan teman-teman yang saya banggakan, dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa kolonialisme membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dia akan menderita akibat sistemnya dalam penjajahan yang tidak adil. Jadi, namun dari kondisi tersebutlah lahirlah kesadaran nasionalisme atau nasional yang mendorong munculnya organisasi pergerakan. Pergerakan nasional inilah yang menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ini. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan menjadi persatuannya bangsa. Jangan lupa disiplinkan diri, karena Indonesia kurangnya orang yang disiplin dan kurangnya orang yang jujur. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.